Ka bapak-bapak ormas 3 MPI tos Sudi sumping silaturahmi ka saung kami sararea ampunten yang ngan sakihayana ti kami pilih aya pertarusan mangga mumpung isi saung kene. Jadi yang bikin nama Pak abi teh ningali channel YouTube. Alhamdulillah bagus kembar ya YouTube teh. Anggota GMPI langsung lengkap ka dieu silaturahmi lah. Mohon cantik. Ya pertarusan ya abi penasaran. Da emang abi oge Sunda. Terus Jadi ningali teh oh geuningan anu iket wae gitu. Jadi penasaran eta iket teh makna naon gitu Pak. Sarang semuanya apa emang khusus orang Sunda wae orang-orang budaya apa umum untuk orang Sunda itu Pak, penasaran lah kumaha ada kebanyakan memakai itu orang Sunda sendiri apa ada maknanya arti dan makna iya gitu. arti dan makna Ya, tuang kurang tahu sebenarnya kapun yang da abi ge kami dah jalmi awam terang masalah-masalah soal itu mah kurang tanyakan kepada sang ahlinya gitu asik. Mangga pun yang nanya nah dia ya kan abi jawab sing salah gitu guys ya jawabnya. Kita tanyain langsung aja sama yang ini bisa Pak lah. Ustadz masih merasa awam ya Ya awam banget lah. Bang Halila bergelut di dunia seni budaya Ya saya masih bilang awam saya masih menjelaskan sering karena lupa ingat guys. memang lupa hutang guys Nah, lupa ting bodrek guys. Sorry sensor bodrek. Sponsor itu. Kang Nanda ya hatur nuhun terus ke silaturahmi ka saung kami nya anu saung Sakti Ayana ya. di Ormas GMPI nya Gerakan Militansi Pejuang Indonesia. Tuntun bahwa organisasi dengan sebaik-baiknya, jadikan pedoman panutan bagi bangsa kita atau masyarakat kita. Amin. Tapi sangat support, sangat apresiasi moga ada ormas-ormas di tanah air, karena ormas-ormas tersebut yang menurut kami sangat bermanfaat, sangat membantu sosial kontrol masyarakat. Semangat terus berjuang. Tapi nyuhunkeun para ormas khususnya GMPI ya, terus kasa sumping kasa orang kami. Tolong dukung seni budaya, dukung
dalam segi bentuk apapun, entah tenaga, pikiran maupun doa. Ya. Ormas harus bisa mendampingi para seni budaya. Kang Nanda tadi nawas, kunaon sih? Ningal, hanya sebagian orang selalu memakai ikat kepala. Sedangkan Kang Nanda orang Sunda, tapi saya mah pakai. Berarti ikat itu berlaku untuk hanya orang budaya apa untuk umum orang Sunda? Nah, eta pertanyaan apa? Kalau mengikuti ketentuan khususnya untuk orang Sunda pakai enak akan kieu. Loba enak buuk anu dibeureum mah deh jawan di konengan. Bule. Nah, itu bangsa budaya mana? Benhul. Budaya luar, budaya asing apa budaya Sunda? Benhul. Budaya asing apa budaya Sunda? Budaya Anu asing. buuk di konengan dibeureum mah deh jawan. Budaya asing kan? Budaya asing, Belanda Nah, Huri. sedangkan akang orang Sunda. Akang merasa orang Sunda apa orang asing? Orang Sunda. Kunaon atau bukan di bulean? Nah, itu kan Pantes. nah, itu kan berarti makanya batas dewek. Intinya kembali kepada gitu kan ya. Nah, itulah tradisi yang harus kita pertahankan, budaya yang harus kita pertahankan di mana kita lahir kan. Jadi alangkah indah, ndak alangkah haden. Nah, jadi ikat fungsina agar orang budaya unggul apa agar umum masyarakat orang Sunda. Seharusnya umum untuk masyarakat orang Sunda. Karena ini warisan leluhur tradisi kita selaku orang Sunda. Nah, ayo nah orang aku orang Sunda, buuk di beureum mah di konengan di ejoan. Gila orang buk ber. Eta lamun areknya toko ieu na ditutup, buk warna buukna. Kilok. Ya. Parah kamu Iya, contoh kan. Kang Hadik mengkritik karena Kak, kabaran guys ya. karena mungkin beliau mah rumasa buukna koneng. Jadi bule Sunda. Tapi tidak melarang. Sunda budaya tidak melarang. Karena itu karakter manusia masing-masing, punya ciri khas masing-masing, punya kesenangan masing-masing. Saya tidak pernah menghujat atau mengkritik. Kunaon mana orang Sunda buukna koneng itu. Maksudnya tadi kan memperjelas aja yang gitunya. Jadi ikat teh berlakuna dipakai ku orang seni budaya kumpul apa agar orang Sunda umum. Ya seharusnya untuk umum. Karena ini ciri khas orang Sunda. Tadi Kang Nanda naros aya makna teh jeung artina ikat. Tadi benda apapun bagi orang Sunda semuanya dikaji, dibaca, diartikan, tuluy dipakai. Kunaon sih orang-orang Sunda pakai ikat, khususnya orang-orang budaya. Tadi saya tekankan, tadi saya nyatakan seharusnya orang Sunda semua pakai, bukan orang budaya saja, karena tradisi ikat itu untuk semua. Karena di balik makna dan arti ikat itu mengandung filosofi, mengandung arti. Ikat nandakeun mahkota. Kang Deddy Mulyadi selalu pakai. Biasa. Itu panutan saya juga, Kang Deddy Mulyadi. Hormat, Pak. Rambut atau mastaka cek Sunda nama, cek Indonesia kepala. Bagi fisik atau tubuh manusia, kepala itu nomor 1, paling di atas rambut. Karena disebut sirah, ya, cek Indonesia kepala lah tadi, cek Sunda mastaka. Anu sangat disucikan. Kunaon suci karena kan ayah setiap setahun sekali fitrah. Bersihkan diri. Jadi si kasabatna mastaka orang kudu dipasangan mahkota. Rambut itu suatu mahkota, oke. Jadi alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika orang mengagungkan salah satu budaya tradisi, karena kita orang Sunda, khususnya Jawa Barat, memakai ikat itu wajib. Aya hukumnya sunnah ge henteu, bukan bagi orang-orang tradisinya. Orang mengistimewakan badan orang, area fisik orang dari segi kepala lah. Orang menghargai seakan-akan dari segi fisik orang, khususnya dari segi kepala. Jadi orang mencek sunatnya mupusti, jadi dipasangkan mahkota. Nah terus artinya ikat, ikat teh ngahartikeun nandakeun eta. Artinya mamatahan ka khususnya ka umat manusia supaya nggak jadi saya ikatan. Dina hiji sirah dipasang ikatnya eta mahkota. Mahkota kebanggaan orang, namun ikat dan ciri khas orang Sunda. Jadi kan jadi orang kebanggaan dengan apa yang disebut tradisi kita. Bentar disebutnya ikat.
mematahan ikat supaya sing saiketan. Soalnya lamun kabeh hirup loba barengan, silih rangkul, ya silih naon ya, silih tulung, kasabatan dina geus ngahiji dina iketan mah sagala rupanana pasti bakal nepi. Jadi bulut. Pasti halus. Boh dina pagawean, boh dina kahirupan perlu babarengan karena maut oge sesuatu. Dan gitu. Nah, ketika orang kasabatna melepaskan nyawa naraga orang butuh batur. Ya, anu ngamandian, anu ngajikeun, anu ngabungkus, anu ngagotong kita anu ngagali ngasupeun kalian kubur oge butuh orang lain. Makanya ikat menandakan hirup kurang ngerasa pangayuna. Eta dasarna ikat. Jadi ulang ngerasa diri sorangan mampu. Karena hirup perlu ikatan, kebersamaan. Jelema anu merasa dirinya itu paling bisa yaitu jelema anu sombong. Mahkota orang Sunda yaitu ikat. Pusaka orang Sunda mahkotanya eta ikat. Mamatahan ikat supaya jadi sauyuna, saiketan. Akang ngarek nyapukeun runtah sagunung. Tapi pakai sapu hiji batang. Kasapukeun moal. Moal. Tapi tina sapu hiji dihijikeun jadi ngahiji tuluy diikat sampah sagunungnya bersih. Berarti maunahna manusia hikmahna jalma anu dituju urang kudu kumaha nya tadi. Silih rangkul, silih tulungan, silih elingan. Jadi diragemkeun jeung urang. Da ukur manusia ngerasa mahi dina dirina ngerasa mampu, moal mungkin mampu sasorangan. Tetep butuh kebersamaan. Jadi artinya ikatan memegang sing supaya hidup saya iketan. Ya tadilah, inilah mahkotanya orang Sunda yaitu ikat. Namun kerajaan kan bedanya. Kerajaan mahkotanya itu mahkota orang Sunda. Dan dalam arti ikat tadi kan ada arti yang sudah dijelaskan. Jadi menggambarkan manusia itu perlu dan butuh kebersamaan. Tidak bisa hidup sendiri. Oh, kenapa? Terus jelas? Jelas mah ulah bosan ya nonton. Siap. Like, subscribe dan share. Subscribe, share, like. Kadang pengen di skip malah Jona. Nah, bikin ada itu maros. Ya mangga. Hari Sunda kan identiknya ikat sareng pangsi. Nah, kunaon namun abdi make pangsi kan war hideung. Nah, jadi disebut dukun. Oh, di elekna tuh gitu. Dukun, kamanapun cenah. Nih, boro-boro jadi dukun heuh teu. Ngarti ge. Ya mungkin tadi kita termasuk penanda bapak-bapak di GMPIG mungkin ada suatu hal atau yang harus dipertanyakan, mungkin ada suatu keanehan maksudnya orang budaya orang ikat ya, dengan orang Sunda. Dengan tadi saya bilang kalau merasa orang Sunda lahir di tanah Sunda sok pakai tradisi orang Sunda. Tadi teh akan buuk di konengan di budaman di hijuankan kita lain budaya orangnya dipakai, tapi kurang budaya orang jadi dipakai. Kadang ya tadi kan Kang Otot bilang orang-orang ketika berpenampilan memakai pangsi atau mengikat, kadang-kadang juga menilainya oh ada dukun gitu ya, karena dukun identik dengan pakaian hitam-hitam, pangsi yang ikat. Nah, aing geus disebut dukun goblok. Ya, giginya kusia. Isuk arang salakun mah. Tadi kan itu teh seragam ataupun pakaian adat budaya Sunda. Seharusnya mau nyapunten bapak-bapak oge nya anu ngakui orang Sunda, seharusnya jangan berkilah atau memilih secara penampilan. Sebenarnya ini pakaian tradisi patut dan layak atau harus dipakai. Slogannya apa? Menghargai tradisi leluhur kita. Pangsi jeung ikat oge yang ternyata seragam tradisi orang Sunda. Jadi ketika aya jalma anu memponis anu berpakaian seperti itu dianggap dukun. Pantes itu suatu hujatan atau kritiknya karena orang-orang di luar orang-orang budaya biarpun dia orang Sunda selalu menyikapi atau memponis yang berpakaian pangsi itu dukun. Karena jelas dukun selalu berpenampilan seperti itu. Padahal lain kalinya. Cek ABG tadi kan bukan orang budaya hungkul, bukan dukun hungkul memakai pakaian gitu. Orang Sunda harusnya pakai. Ketika orang Sunda itu memakai pakaian tradisinya, berarti orang Sunda itu mengetahui apa dan siapa tradisinya, apa budayanya. Nah, budaya dan tradisi khususnya di tanah Sunda, akang selaku orang Sunda, akang harus bisa menjunjung tinggi tradisi eta, harus bisa memelihara, membewarakan atau mempertahankan.
karena tradisi teh mahal. Bangsa Indonesia tanpa budaya hancur. Karena hirup pikukna bangsa ataupun negara tergantung dari budayanya. Namun budayanya nggak mesti dipakai, maka hancur bangsa. Gitu. Karena hidup itu perlu dengan berbudaya. Hidup berdampingan dengan kebudayaan. Tadanya guys, Dan ya. seni. Ulah nyebut dukun wae guys. Seharusnya mah semua orang pakai. Emang tanya akhir kuno sih orang-orang selalu bilang atau mungkin anu penampilan itu dianggap dukun. Ya karena emang praktek-praktek perdukunan mah kena pakai gitu. Gerak film. Pandangan Itu pandangan. Guys. Kurang sok sebut dukun guys. Mas, kan? Tutup. Terus tutup. Ya terus. Tadi hati-hati dulu ya tuh kasuntingan di bapak-bapak ormas GMPI. Nuhun bisa. Mudah-mudahan ku tos sunting nakan saung ieu bisa menjadi lebih bermanfaat. Tapi ge yang menjadi awam butuh bimbingan maupun pembelajaran. Nah, si dalam langkah belajar ya, mungkin rojong lah. Dukung bantu perjalanan seni budaya. Ormas harus bisa berdampingan dengan kebudayaan. Ormas harus bisa membela dan mendukung seni budaya. Karena harkat derajat bangsa ada di budaya. Bangsa tanpa budaya, maka apalah jadinya? Hancur. Gitu. Atur nuhun sekali daya hampura jamuana mengukur sakieu nya. Jadi aya cariosan atau ucapan anu kirang pas, anu menyinggung. Kalau akang-akang khususnya kalau untuk semua ya, untuk publik saya mohon maaf karena saya pun dalam proses pembelajaran juga, dalam bimbingan juga. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami undur pamit. Nanti saksikan video-video konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Nontonnya jangan di-skip. Sekali lagi atur nuhun Bapak di Ormas GMPI. Semoga silaturahminya terus ya dipererat. Oke, kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.